Oke, teman-teman semua. Ini karena situasi, jadi saya memaksakan diri untuk bikin video eh, situasi harga emas sekarang karena banyak banget yang DM nanya kenapa sampai berapa bisa bottom fishing di mana dan lain-lain ya. Jadi daripada bingung, saya akan coba bikinin pemetaannya, mapping supaya kelihatan dan kita bahas kenapa kok turun gitu ya. Jadi memang secara fundamental seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, itu memang targetnya kita udah deteksi dini turun kan bisa sampai 3.800-an kalau lihat situasi seperti sekarang. Tapi memang ada perlawanan. Jadi untuk sekarang semua harap hati-hati karena ini kita masuk di wilayah yang kita sebut dengan perang institusi, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kamu kena gerus, terus kena MC, kehilangan uang. Nah, ini jadi sangat penting. Ini kita ada di masa di mana orang yang tahu arah pasti akan menghasilkan keuntungan yang lebih daripada orang yang cuma bisa spekulasi. Itu basicnya. Itu kenapa penting. Ya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya chart emas secara daily, ini masih overallnya secara long term trend masih berada di situasi yang bullish ya, belum bearish, belum. Tapi memang ini ada penurunan koreksi. Kalau teman-teman buka video saya yang lama, memang kita udah sebutkan bahwa penurunan ini sebetulnya sehat supaya dia bisa nantinya all time high lagi. Tapi ini memang harus terjadi supaya terjadi balancing gitu. Dan kalau buat sekarang struktur sesuai dengan video sebelumnya, ini kan kemarin udah kita bikinin trend channel. Nah, ada major, ada minor. Nah, untuk yang jangka pendeknya, minor ini sudah ditembus, di breakdown ya teman-teman ya ini. Nah, ini juga sudah kita prediksi sebelumnya. Nah, ini mulai masuk ke zona-zona berikutnya. Jadi, nanti kita akan pelajari mappingnya seperti apa sih gitu ya. Masuk di mana. Tapi ingat, kalau buat sekarang ini semua masih bearish. Jadi, posisi long belum kelihatan, masih zero. Semuanya short, kemudian kita harus hati-hati betul. Jangan, kalau mau bottom fishing juga harus sangat ketat dalam manajemen, artinya cut loss segera sebelum kerugian jadi membesar. Tapi memang nanti kita akan berikan titik-titik penting apa yang terjadi di titik itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu situasi US dollarnya seperti apa ya. Ini US dollar chartnya kayak gini. Jadi memang dia sudah break resisten. Kalau sekarang dia udah berada di kisaran 99.500, sementara resisten terkuat berada di 100.000. Apakah ini terus nanti kemudian jadi liquidity sweep terus kemudian turun, kita nggak tahu. Jangan nebak, jangan berasumsi ya. Mendingan lihat faktanya saja. Tapi memang ada kemungkinan setelah 100.000 itu bisa lari ke 102 atau 104.000. Jadi masih sangat memungkinkan adanya penurunan di emas gitu. Walaupun kelihatannya dolar ini sudah tinggi, tapi tetap saja kalau market maunya beli terus ya dia akan naik terus ya. Nah, kalau untuk sekarang situasi dolarnya seperti ini, tapi kan emas juga di pengaruhi oleh yang lain, antara lain ya tadi USD menguat, yield obligasinya naik, terus sekarang itu malah marketnya mulai fear kalau the Fed itu bakal lebih hawkish lagi gitu. Jadi otomatis dolar makin menguat, kemudian ditambah harga minyak juga naik ya karena tensi Iran balik lagi gitu. Jadi kemudian mereka takut terjadi inflasi lagi.
akhirnya emas tertekan parah gitu teman-teman ya. Tapi kan ini semua kita udah prediksi sebelumnya, jadi udah harusnya teman-teman yang ngikutin video ini nggak kaget gitu, udah tahu. Cuman sekarang perkembangannya ternyata berita mengikuti daripada prediksi gitu, kebalik ya kan gitu. Nah, gold ini ditekan banget karena kita juga memprediksi kalau the Fed itu mungkin akan menahan suku bunga tinggi itu lebih lama ya di pasaran US gitu teman-teman ya. Jadi otomatis mereka takut terjadi inflasi gitu. Gold itu kan aset yang non yielding, jadi kalau yield US Treasury-nya naik, uang besar tuh pasti pindah ke obligasi gitu loh. Jadi itu sebabnya dolar naik, gold turun. Tapi nggak usah khawatir, nanti begitu kita sudah di bottom, S&P itu akan turun gitu karena udah sangat tinggi sekali, dia pasti koreksi. Nah pada saat koreksi banyak uang-uang nganggur itu nanti akan lari ke emas. Nah disitulah emas mulai super bullish ya teman-teman ya. Jadi tapi nanti pelan-pelan ikuti aja terus. Kita akan ikuti perjalanan, kita kawal betul perjalanan SAU supaya kita semua bisa dapat keuntungan lah dari pergerakan ini gitu. Kalau kita nggak ngerti arah, nanti kita cuma digocek sana sini, MC terus, cut loss terus gitu teman-teman ya. Itu terus kemudian secara struktur saya lihat sih ini belum sampai panic selling ya, artinya masih cukup terkontrol gitu, tapi memang sudah masuk fase likuidasi bertahap ya. Ini udah sebenarnya secara struktural nih, saya masuk ke 1 jam ini udah mulai kurang sehat secara struktur ya, udah mulai ada penembusan gitu ya. Dan kemudian juga buyer mau sekarang jadi takut buat averaging nih gitu. Kalau dia masuk terlalu cepat, dia averagingnya cepat, nanti takutnya kegerus lagi. Jadi buyer juga menahan diri gitu untuk masa sekarang. Tapi karena ini judulnya adalah perang institusi, maka institusi nanti masuknya kira-kira di mana di sini teman-teman. Nih, saya udah tulisin ya. Nanti bisa dicatat boleh, atau kalau nanti teman-teman ada waktu mau buka lagi ya silahkan gitu ya. Jadi nanti di titik ini kan ada support. Nah di sini nih nanti akan ada major stop hunt. Ya institusi besar pada masuk di situ. Kemungkinannya bisa besok mereka pada masuk terus beli. Kalau ada yang berpikir ini barang murah ya mereka akan kejar gitu di sini. Tapi ngelihat situasi makronya, kita juga prediksi bahwa ini nanti akan ditembus juga gitu support yang di 4274. Nah di 4274 ini support yang sangat krusial banget ya. Ini saya ganti warnanya jadi saya tebelin dulu, sama saya ganti merah nih ya, karena ini pentingnya luar biasa gini. Di 4274 4275 itu kalau sampai kena tembus, terjunnya cukup dalam ya, ke bawahnya agak lebar, istilahnya apa, junam ya, terjun apa tuh, kalau saya taunya junam tuh 76 ya teman-teman ya. Jadi ya nanti di area ini nih akan ada perlawanan cukup masif nih karena di sini banyak liquidity, buyer sudah pada pasang stop di sini ya. Nah ini karena ada perlawanan, pasti mungkin nanti akan ada pergerakan naik begitu ya, naik turun, terus kemudian nanti akan ditembus masuk ke zona di bawahnya. Nah di zona di bawahnya ini penting, jangan sampai dirimu kena hajar di sini gitu. Nah zona yang penting nanti ada di sini nih. Ini udah masuk ke heat map ya, ini namanya heat map. Ini di 4190 sampai dengan 4220. Ini sudah masuk area capitulation sweep ya. Jadi ini bahaya sekali, banyak liquidity sweep yang akan terjadi di sini.
banyak tipuan-tipuan. Makanya saya sebut di sini retail kill zone. Banyak retail kena likuidasi nih di sini ya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nih kalau nanti nyampe di titik ini, tolong buka video ini lagi, jangan sampai kena likuidasi ya, karena ini titik yang sangat penting. Nah, tapi kalau misalnya sampai turun lagi, yang pastinya juga kalau udah nyampe sini dia pasti akan ke bawah. Ini kita sebut structure damage ya, karena structure bullishnya emas itu bahaya nih, bisa rusak di sini nih, di titik 4100 ya. Ini udah mulai masuk ke hit zone ya, jadi udah sangat berbahaya ini. Makanya saya rasa di level ini juga kemungkinan tidak akan bertahan lama gitu, karena bisa jadi dia akan hajar ke bawah dulu. Ini titik yang sangat berbahaya. Nah, sebenarnya structure bullishnya ada di mana nih? Di panah ya, apa, di garis yang warna hitam ini nih. Saya ganti tebelin ya. Tuh, ini adalah apa namanya, strukturnya dia. Makanya dia ada di posisi 3885 ini, tepat seperti perhitungan kita. Jadi kita sebut ini adalah low risk entry ya, nanti untuk posisi saya sih rencananya memang mau ngambil posisi long di sini, di area-area ini saya ambil posisi long untuk jangka panjang gitu. Mungkin saya tahan sebulan 2 bulan di sini. Karena arahnya memang kalau udah nyampe sini ya tinggal ke atas. Nah, di bawahnya ini berarti sudah masuk zona yang panik lah ya, itu udah nggak sehat sebetulnya. Dia bisa turunnya lebih jauh lagi, bisa balik ke 3000 gitu ya, mungkin saja terjadi. Tapi secara perhitungan matematis, psikologis ya, probability, ini adalah level entry yang cukup low risk nih ya. Jadi saya rencana juga, saya dan teman-teman seperjuangan akan entry di daerah ini gitu. Nah, ini nggak ada ajakan ya mau suruh masuk atau apa, nggak ada. Ini saya cuman bukain map karena saya kasihan lihat banyak sekali trader yang mengalami kerugian dan kena MC, kena cut loss, dan itu menyakitkan. Makanya jangan sampai itu terjadi buat teman-teman, terutama followernya Jurnal Trader ya. Jadi nanti kalau tidak keberatan setelah video ini di-post, tolong kasih komen, jangan lupa di postingan yang ada di Trade, dan bila tidak keberatan saya minta tolong di-repost supaya teman-teman trader gold yang lain yang belum connect sama kita, mereka juga bisa terinfo gitu teman-teman ya. Kasihan soalnya banyak sekali yang banyak yang untung, tapi banyak juga yang mengalami rugi. Jadi kalau yang untung ya selamat, tapi jangan sampailah ini, karena situasinya nanti akan banyak makan darah ini teman-teman ya. Banyak yang menderita, sengsara nih di sini gitu. Terutama nanti untuk area-area ini nih bahaya sekali ya. Jadi silahkan teman-teman, jangan lupa di komen, di repost ya. Itu aja. Nanti kalau ada yang butuh masukan, mau tanya, mau apa, silahkan reply boleh, DM boleh, asal ada waktu senggang saya juga pasti akan balas ya. Ini udah pakai peralatan baru, jadi suara harusnya sih udah lebih bening, udah lebih crispy lah gitu. Ya teman-teman ya, sementara begitu ini saya maksain diri buat bikin video, jadi kalau ada kurang-kurang saya minta maaf. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk nonton video singkat ini. Tetap sehat selalu, tetap profitable, dan selamat liburan buat yang lagi liburan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.